Berbahagia saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwasanya setiap anak Tuhan adalah pemenang jiwa. Pemenang jiwa. Tiap-tiap anak Tuhan dipakai Tuhan. Tiap-tiap anak Tuhan, jadi saudara dan saya adalah pemberita-pemberita Injil Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara Markus pasal 1 ayat 16. Beberapa ayat. Markus pasal 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Inilah panggilan Tuhan yang pertama kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak berkata, "Marilah, maka kamu akan bertobat." Bukan sampai di situ saja. "Marilah, jadilah orang percaya, maka kamu akan selamat." Tidak sampai di situ saja. Panggilan Tuhan Yesus berkata, "Marilah, maka kamu akan kujadikan penjala manusia." Tujuannya apa? Yaitu menjadi penjala manusia. Tuhan menghendaki kita menjadi penjala manusia. Menjala manusia buat kerajaan sorga. Sebab di luar kerajaan sorga manusia ini binasa. Oleh sebab itu Tuhan mau memakai kita semua menjala jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan sorga. Jangan katakan saya tidak sanggup, saya tidak bisa berbicara, saya lemah. Firman Tuhan berkata di sini, "Aku yang menjadikan kamu penjala manusia." Marilah, akan kujadikan kamu penjala manusia. Tuhan Yesus berkata. Dan pada akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara, akhirnya dari pelayanan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Semua anak-anak Tuhan diajak Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, memberitakan Injil kepada setiap jiwa-jiwa. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan selamatkan. Setelah percaya, memang kita perlu dibaptiskan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tentunya mereka lebih dahulu mendengarkan Injil Tuhan, baru mereka mengambil keputusan untuk percaya ataupun tidak percaya. Tetapi mereka harus mendengarkan Injil terlebih dahulu. Bagaimanakah mereka dapat mendengarkan Injil? Kalau setiap anak-anak Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah selamat memberitakan Injil Tuhan. Dan Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Tanda-tanda ini bukan untuk rasul-rasul, tanda-tanda ini bukan untuk pendeta-pendeta saja, tapi bagi setiap anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan dalam nama Yesus. Karena setan adalah musuh manusia. Setan menghalangi manusia ini masuk di sorga. Setan menghalangi pemberitaan Injil. Setan memberikan penyakit. Setan mengikat manusia ini dalam dosa. Setan mengikat manusia dalam kenajisan. Kita harus dapat mengusir mereka, mengusir setan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Dan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh.
Jangan katakan saya tidak bisa. Firman Tuhan berkata saudara bisa, amin. Mengapa tidak bisa? Karena saudara tidak mempraktekannya. Mari kabarkan Injil. Kemudian saudara temui orang yang sakit, yang keberatan, yang dirasuk setan. Usirkan setannya dalam nama Yesus. Kemudian letakkan tangan seorang sakit itu, maka orang itu akan sembuh. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan saudara yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan, amin. Tuhan yang menyembuhkan. Tapi saudara harus bergerak. Masih ada kesempatan, saudaraku, marilah bergerak. Di luar sana banyak jiwa-jiwa yang dikuasai oleh setan, yang dirusak oleh setan, yang dibutakan oleh setan. Apakah yang bisa menolong mereka? Dukun-dukun tidak akan bisa menolong mereka. Ilmu pengetahuan manusia tidak bisa menolong mereka. Kalau mereka sudah dikuasai setan, setan tidak takut kepada ilmu pengetahuan manusia ini. Tidak. Dia hanya takut pada nama Yesus. Dia takut kepada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Siapakah yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka? Kalau bukan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu mari semua anak-anak Tuhan bergerak. Firman Tuhan yang pertama tadi mengajak semua anak-anak Tuhan. Mari aku menjadikan kamu penjalan jiwa. Kamu tidak cukup sedang selamat saja. Sudah dapat berkat daripada Tuhan tidak cukup. Kamu harus menjadi penjalan jiwa. Kemudian yang terakhir kali sebelum dia berangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu, beritakanlah Injil kepada segala penjuru alam. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau akan mengusir setan dalam namaku. Kebanyakan orang Kristen tidak mengusir setan. Tidak heran mereka mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Banyak halangan dalam pelayanannya. Karena dia tidak berbuat apa-apa kepada setan. Setan tidak kelihatan kepada mata manusia. Tetapi kerjanya yaitu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak suka Injil diberitakan. Dia tidak suka anak-anak Tuhan datang ke gereja. Dia tidak suka jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh sebab itu, sebisa-bisanya dia halangi jiwa-jiwa datang di kebaktian. Dia halangi jiwa-jiwa belum selamat datang ke gereja. Itu pula sebabnya setiap anak Tuhan harus mengerti tipu daya setan. Makanya sebelum anak Tuhan itu mengajak jiwa tersebut datang ke gereja, dia berdoa lebih dahulu dan mengusir setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setan kau tidak bisa halangi jiwa ini. Yang akan kubawa hari ini untuk datang ke kebaktian di dalam nama Yesus. Setan engkau pergi, tinggalkan keluarga ini. Aku akan membawa dia kepada kebaktian dalam nama Yesus. Tidak boleh kau halangi dia dengan penyakit. Tidak boleh kau halangi dengan persoalan lain. Atau dengan famili-familinya dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, lepaskan jiwa tersebut dalam nama Yesus. Saya usir engkau dari keluarga tersebut. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus tidak boleh jamah keluargaku. Dalam nama Yesus. Katakan demikian kepada setan. Usirkan dalam nama Yesus. Amin. Banyak kali anak-anak Tuhan tidak berbuat apa-apa kepada setan. Dia akan mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Bahkan banyak penyakit-penyakit, saudaraku. Langsung akibat daripada pekerjaan setan. Itu sebabnya kita mengusir setan dalam nama Yesus. Dalam pelayanan Tuhan Yesus dikatakan, maka dibawalah kepada Tuhan Yesus beberapa banyak orang sakit dan orang-orang yang dirasuk setan. Maka diusirnya lah setan itu dengan sepatah kata, maka orang itu sembuh. Nyata-nyata penyakit itu diakibatkan oleh setan. Setelah setannya diusir, penyakitnya sembuh. Amin, saudara. Sampai sekarang setan masih beroperasi. Jangan anggap setan sudah berhenti bekerja sekarang. Itu sebabnya sampai sekarang setiap anak-anak Tuhan masih dalam peperangan. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Peperangan kita melawan roh-roh jadi udara. Penguasa-penguasa jadi udara. Penghulu-penghulu jadi udara. Setan iblis. Itulah dia musuh kita. Yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Menghalangi penginjilan. Menghalangi KKR. Menghalangi anak-anak Tuhan untuk bersaksi.
menghalangi anak-anak Tuhan untuk bertumbuh dalam Tuhan, mengajak anak-anak Tuhan jatuh kepada dosa, jatuh kepada kuasa kegelapan, terikat kepada obat-obat bius, narkotika, dan lain sebagainya. Itu semua pekerjaan setan untuk melumpuhkan gereja, untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan telah lebih dahulu memberikan kuasa kepada gerejanya, yaitu mengusirkan setan di dalam nama Yesus. Pakailah kuasa itu, amin. Pakai kuasa itu. Tuhan berkata ini tanda orang percaya, bukan tanda pendeta-pendeta saja, bukan tanda gembala sidang, tanda penginjil-penginjil, rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru. Mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus, tidak. Setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru diberikan Tuhan kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Praktekkan, amin. Haleluya. Saudara akan merasakan damai Tuhan, bebas saudaraku dari pekerjaan setan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, tiap-tiap anak-anak Tuhan perlu jadi pemenang jiwa. Ladang-ladang sudah menguning. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Yesus melihat ladang-ladang yang sudah menguning. Biarlah kita juga melihat, terlebih pada akhir zaman ini, mari kita lihat ladang-ladang yang sudah menguning, yaitu jiwa-jiwa yang sudah makan buat dituai. Saya membacakan Yohanes 4:35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang buat dituai. Kamu berkata 4 bulan lagi musim menuai. Boleh jadi murid-murid melihat ladang biasa, ladang gandum, yang menurut perkiraan mereka 4 bulan lagi baru bisa dituai, karena ladang itu baru ditanami. Tetapi yang dilihat Tuhan ini adalah ladang Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah menguning, masak buat dituai. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan berkata, angkatlah matamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah segala ladang-ladang sudah menguning buat dituai. Sekarang juga kita perlu mengangkat mata kita, memandang ladang-ladang Tuhan sekeliling kita ini. Apakah itu tidak lain daripada jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang masih hidup dalam dosanya, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh dosa, tiap hari bertambah dekat pada neraka. Mereka sudah matang buat dituai. Tetapi ada satu lagi keluhan Tuhan Yesus, yaitu Lukas 10 ayat 2 dan 3. Saya membacakan kepada saudara. Lukas 10 ayat 2 berkata, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Persoalannya di sini, walau ladang-ladang sangat luas, ladang-ladang sudah menguning, siap sedia buat dituai, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Pekerja-pekerja sedikit. Marilah bayangkan pada pagi hari ini, saudara berdiri di tepi satu ladang yang sangat luas. Sejauh-jauh mata memandang, saudara melihat padi-padi yang sudah menguning semua. Boleh jadi berkilometer ke sana, menguning semua buat dituai. Tetapi saudara hanya melihat 20, 30, 40 pekerja saja. Pada ladangnya begitu lebar, begitu luas. Dan di kejauhan sana saudara melihat awan gelap datang, yang berarti badai akan turun, menghancurkan semua ladang-ladang yang sudah menguning itu. Dan pekerja-pekerja begitu sedikit, hanya 20-30 orang. Tentu akan banyak sekali hasil panen itu kan musnah, tidak sempat dituai, hancur oleh badai tersebut. Inilah keadaan jiwa-jiwa pada sekarang ini, pada akhir zaman ini, saudaraku. Kemana-mana kita pergi, kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sebenarnya mau mendengarkan Injil Tuhan dan menerima Injil Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan.
Tetapi sangat kurang yang menginjil, sangat kurang pemberita-pemberita Injil, sangat sedikit yang menuai, sangat sedikit yang mau membawanya ke gereja, membawanya ke KKS, membawanya kepada baptisan air. Saudara, mereka itu kan terhilang. Terhilang berarti neraka selama-lamanya. Ini yang dilihat oleh Tuhan. Dan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhilang itu. Biarlah ini menggerakkan gereja untuk bersaksi, memenangkan jiwa-jiwa. Biarlah setiap anak-anak Tuhan menjadi pemenang-pemenang jiwa. Amin, saudara. Semua kita bersaksi, amin. Semua kita jadi pemenang-pemenang jiwa, amin. Sebenarnya kita bisa jadi pemenang jiwa pada hari pertama kita diselamatkan. Pada hari pertama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus berada dalam kita. Kita menjadi kejadian yang baru. Dosa kita diampuni. Pada saat itu kita sudah bisa menyaksikan kita telah menerima damai Tuhan, sejahtera Tuhan, dan segera menjadi saksi Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak gemar seorang pun binasa, tetapi Ia mau supaya sekalian sampai kepada pertobatan. 2 Petrus pasal 3:9 berkata, inilah hati Tuhan. Hati Tuhan sangat hancur melihat jiwa-jiwa ke neraka, karena darah Yesus telah dicurahkan untuk menebus seluruh manusia ini. Darah itu cukup untuk menyelamatkan seluruh manusia yang ada dalam muka bumi ini. Tetapi sayangnya tiap-tiap hari, bukannya tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, bukannya tiap-tiap jam, tiap-tiap menit, saudaraku, tiap-tiap detik, jiwa-jiwa mengalir ke neraka, saudaraku. Pada saat ini pun banyak jiwa-jiwa yang tercampak ke neraka dengan jeritan yang luar biasa. Saudara, mari bergerak. Setiap anak Tuhan adalah pemenang jiwa. Biarlah saudara menyadari, saya diselamatkan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya selamat bukan supaya untuk diri saya saja. Saya selamat supaya saya bisa menyelamatkan orang lain lagi. Saya selamat supaya saya bisa membawa orang lain pada keselamatan. Amin. Sadarilah, saudaraku. Sadarilah. Kita selamatkan Tuhan bukan supaya kita diberkati Tuhan saja. Boleh menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, Tuhan aku sembuh Tuhan. Haleluya, Tuhan aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati. Benar, benar. Tuhan kita Tuhan yang pemurah. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sudah memberkati saudara. Bahkan Dia akan memberkati lagi dengan lebih limpah lagi. Sehingga saudara tidak akan kekurangan. Karena Tuhan sudah datang sebagai domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan. Tetapi Tuhan juga meminta setiap anak-anaknya memberi buah kepada Tuhan. Jangan hidup bagi diri sendiri saja. Salah satu tanda akhir zaman yang bisa juga jadi kepada anak-anak Tuhan, yaitu hidup mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Tapi marilah mulai saat ini kita pedulikan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita bersaksi kepada mereka. Itu tanggung jawab kita. Tuhan akan bertanya kepada kita, mengapa engkau tidak memberitakan Injilku kepada dia? Padahal dia berada dalam jangkauanmu. Engkau kenal dia. Itu familimu, itu saudaramu, itu temanmu. Tetapi engkau menceritakan segala perkara kepada dia, kecuali firmanku engkau tidak beritakan kepada dia. Banyak orang Kristen demikian, saudaraku. Cerita dengan temannya segala macam cerita dunia ini, saudara, tetapi tidak menceritakan jalan keselamatan kepadanya. Walaupun dia tahu temannya itu belum selamat, belum lahir baru. Mengapa? Karena takut temannya akan tersinggung. Takut hubungan mereka akan menjadi retak dan lain sebagainya. Saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak memberitakan Injil Tuhan kepadanya, padahal dia berada dalam jangkauanmu, maka darahnya akan kutuntut daripadamu. Mari bergerak, saudaraku, amin, saudara. Mari bergerak, saudara. 5 miliar atau 6 miliar manusia sekarang berada di muka bumi ini. Jangan katakan kebaktian kami 10.000 orang, haleluya. 1000 sel grup, haleluya, puji Tuhan. Apakah itu dibanding dengan 5 miliar manusia, saudaraku? Memang bukan gereja kita saja dipakai Tuhan. Kalau gereja kita saja yang dipakai Tuhan, kita sudah putus asa pun, saudaraku.
Tetapi Tuhan mau semua gereja bergerak, termasuk gereja kita bergerak, setiap anak Tuhan jadi pemenang jiwa. Hanya dengan demikian saja perintah agung itu bisa digenapkan. Ingat, itu perintah dari Tuhan Yesus. Perintah, saudaraku. Perintah yang berlaku bagi saudara, berlaku bagi saya, pribadi demi pribadi. Bukan bagi pendeta saja, bukan bagi guru agama saja, bukan bagi penginjil saja. Itu perintah agung bagi setiap anak-anak Tuhan, saudaraku. Jangan tertipu oleh tradisi gereja. Dalam gereja-gereja tradisi yang mengerjakan pekerjaan Tuhan hanya 5%. 95% hanya datang untuk menonton. Hanya datang untuk kebaktian, duduk berdiri, angkat tangan, berdoa. Berdoa pun tidak, berdoa pendeta yang berdoa, kemudian pulang, berikan persembahan. Kita selamatkan Tuhan bukan untuk begitu saja, saudaraku. Kita selamatkan Tuhan untuk kerja keras, amin. Kita diselamatkan untuk berkeringat buat Tuhan, amin. Kita diselamatkan Tuhan menggenapkan amanat agung, yaitu pergilah kamu, bukan tunggu di gereja. Banyak anak Tuhan tidak pernah pergi untuk mencari jiwa, pergi piknik banyak, saudaraku. Ya, yang celakanya pada hari Minggu lagi piknik lagi, saudaraku. Pergi pesta pun banyak, yang celakanya hari Minggu lagi pesta, sehingga pujian penyembahan, memuji menyembah Tuhan pun ditinggalkan. Saudaraku, ini sama sekali bukan kehendak Tuhan, saudara. Dan itu membuka jalan kepada setan untuk masuk dalam keluarga. Karena tidak memuji, tidak menyembah Tuhan, tidak datang ke hadirat Tuhan pada hari yang sudah ditentukan Tuhan. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama, firman Tuhan berkata. Pergilah kamu, firman Tuhan berkata. Saudara harus bergerak, amin saudara. Memberitakan Injil Tuhan, amin. Begitu banyak jiwa-jiwa terhilang. Tiap-tiap hari saudara boleh kontak pada mereka. Bahkan oikos saudara sendiri begitu kaya, begitu banyak dengan jiwa-jiwa belum selamat. Apa yang dimaksud dengan oikos? Itulah jiwa-jiwa dalam jangkauan saudara. Ya, teman-teman sejawat saudara dalam pekerjaan, dalam studi saudara, dalam sekolah, saudara, sahabat-sahabat saudara, teman-teman saudara, keluarga, famili, abang, adik, orang tua, saudara. Nah, dari yang kekasih dalam nama Yesus, mereka perlu mendengarkan Injil Tuhan. Mulai bergerak, jangan katakan tidak bisa. Tuhan berkata, aku yang menjadikan kamu penjala manusia. Aku menjadikan kamu penjala manusia. Jangan katakan saya malu, saya takut. Itu karena saudara belum tahu betapa ngerinya jiwa-jiwa yang kena neraka itu. Karena saudara belum merasakan betapa besarnya kasih Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimanakah kira-kira besarnya kasih Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Saya memberikan satu ilustrasi kepada saudara. Seorang ibu pada suatu hari membawa seorang anaknya yang berumur 10 tahun, anak perempuan, ke suatu pasar malam. Di pasar malam itu orang begitu ramai dan banyak panggung-panggung keramaian. Tiba-tiba ibu ini menyadari dia sudah berpisah dengan anaknya yang perempuan itu. Dia melihat kelilingnya dan mulai berseru-seru memanggil nama anaknya. Tetapi dia tidak ketemu. Ibu ini menjadi gelisah. Lalu dia berjalan ke sana kemari sambil mencari anaknya. Tetapi anaknya tidak ketemu lagi. Apakah diperbuat oleh ibu ini? Ibu ini mulai berteriak-teriak di tengah orang ramai memanggil nama anaknya. Sebenarnya ibu ini seorang yang pemalu dan seorang yang pendiam. Tetapi setelah dia menyadari anaknya itu hilang, dia teriak-teriak memanggil nama anaknya. Dia tidak malu-malu lagi. Tetapi tidak bertemu juga dengan anaknya. Lalu dia mengambil keputusan. Di sini banyak panggung-panggung, keramaian-keramaian. Biarlah aku naik ke atas panggung ini. Mudah-mudahan penjaga panggung itu memberikan aku naik ke atas, lalu mempertontonkan diri. Kalau aku tidak bisa melihat anakku, anakku tentu nanti bisa melihat aku. Dia seorang yang pemalu. Dia tidak pernah berbuat demikian sebenarnya sebelumnya. Tetapi menyadari kehilangan anaknya itu,
Dia tidak tahu malu lagi. Dia permisi kepada penjaga panggung, izinkan aku naik ke atas sebentar, anakku hilang begini begitu. Supaya dia melihat aku, supaya aku ketemu dengan anakku. Oh, penjaga panggung berkata, okelah, asal jangan kamu mengganggu acara kami. Jalanlah kamu keliling panggung itu. Dia jalan keliling panggung, melihat ke bawah. Tidak ketemu dengan anaknya, anaknya juga tidak melihat dia. Dia pergi ke panggung yang lain, berbuat hal yang demikian juga. Dia tidak malu lagi, karena dia sangat sayang kepada anaknya. Daripada anakku itu hilang, biarlah aku tahankan segala perkara ini. Akhirnya pada satu panggung dia naik ke atas. Dia mendengar teriakan seorang anak kecil, anak perempuannya itu. Dia berkata, "Mama, mama." Dia katakan, "Ibu, ibu." Dia katakan, wah, ibunya sukacita. Segera ibunya turun dan memeluk anaknya. "Anakku, kupikiran kau sudah hilang tadi. Syukur kita bertemu lagi. Ayo kita pulang." Mereka pulang dengan sukacita. Sampai di rumah ibu ini menyadari, karena dia seorang orang Kristen, anak Tuhan. Untuk menyelamatkan anakku yang kusayangi ini, aku tidak malu naik turun panggung. Walaupun aku seorang yang pendiam, tetapi aku mau berbuat apa saja untuk keselamatan anakku ini. Apalagi untuk jiwa yang terhilang selama-lamanya ke neraka. Aku tidak akan malu lagi bersaksi. Aku tidak malu lagi membawa jiwa-jiwa ke gereja. Aku tidak malu lagi mengetuk pintu rumah-rumah jiwa-jiwa yang lain supaya mereka selamat. Mulai saat itu dia menjadi pemenang jiwa yang membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Amin, saudara. Nah, begitulah sebenarnya perasaan Yesus melihat jiwa-jiwa yang tersesat, terhilang, berjalan kepada neraka. Yesus mau berbuat apa saja supaya mereka selamat, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Dan sekali lagi ini bagi semua anak-anak Tuhan. Bukan pendeta-pendeta saja. Pernah saya ceritakan di sini. Kalau dalam satu peperangan badani lah, peperangan dunia ini, hanya jenderal-jenderal saja yang maju perang. Maijen, kolonel, letnan kolonel, mayor, kapten, itu saja yang maju berperang tanpa prajurit. Prajurit tidak maju perang. Bagaimanakah peperangan bisa dimenangkan? Saudaraku, sudah bisa dipastikan peperangan itu akan kalah, tidak bisa menang menghadapi lawan. Prajurit harus ikut serta. Prajurit yang di depan, saudaraku. Dialah yang berperang. Demikian juga kita ini anak-anak Tuhan. Bukankah dalam Efesus pasal 4 dikatakan, Tuhan telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, gembala, penginjil-penginjil dalam satu gereja lokal. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Tubuh Kristus yaitu saudara dan saya. Semua anak-anak Tuhan adalah anggota tubuh Kristus. Tugas kami, gembala-gembala, memperlengkapi saudara untuk pekerjaan pelayanan. Jadi siapakah sebenarnya yang melayani? Siapakah sebenarnya yang memenangkan jiwa-jiwa? Tidak lain daripada saudara dan saya. Sebuah anak-anak Tuhan jadi pemenang jiwa, mengadakan pekerjaan pelayanan. Kami hanya melengkapi saudara saja. Semua anak-anak Tuhan menginjil. Amin, saudara. Kita melihat dalam sidang pertama, Kisah Rasul pasal 8. Apakah yang terjadi dalam sidang pertama? Kisah 8. Saya membacakan ayat 1b, Kisah 8 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar seluruh daerah Judea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Jadi mulai daripada gereja pertama, gereja lahir, sudah ada penganiayaan. Bahkan aniaya pada gereja pertama yang masih kecil itu disertai dengan pembunuhan, dipenjarakan. Oleh sebab itu nggak usah heran kalau pada akhir zaman ini juga banyak aniaya menimpa gereja. Tidak usah heran gereja-gereja dibakar. Semua itu pekerjaan setan. Tidak usah heran kalau terjadi banyak halangan-halangan dalam penginjilan. Aniaya adalah bagian hidup daripada anak-anak Tuhan. Saya ulangi, saudaraku, untuk kedewasaan rohani saudara, aniaya adalah bagian hidup dari setiap anak Tuhan. Amin. Sebab Roma 8 ayat 17 berkata di sini, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah ahli waris yang kelak menerima warisan bersama-sama dengan Kristus di dalam hidup yang kekal. Tetapi ada satu syaratnya, yaitu jikalau kita juga sama-sama menderita dengan Yesus, maka kita juga sama-sama dipermuliakan. Sudahkah kita menderita karena Injil Tuhan? Sudahkah kita menderita karena pemberitaan Injil? Saya ulangi sekali lagi, saudara, saya percaya Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan menyembuhkan. Saya percaya Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Saya percaya Tuhan memberikan hidup berkelimpahan bagi kita, anak-anaknya. Puji Tuhan. Tapi dalam satu sisi lain, kehidupan Kristen yang sejati harus dianiaya, harus diejek, harus disingkirkan, harus dikucilkan, dibenci. Mengapa? Bukan karena kita berbuat dosa, tetapi karena kita tidak mau kompromi dengan acara-acara kegelapan. Kita memberitakan Injil tanpa kompromi. Kita mengatakan hanya Yesus jalan ke sorga, tidak ada jalan yang lain. Di luar Yesus jiwa-jiwa binasa. Dan orang-orang lain aku akan marah kepada kita. Tetapi berita Injil tidak berubah. Lalu kita menerima aniaya. Aniaya, menderita aniaya. Bukan menderita karena penyakit, bukan menderita karena kemiskinan, bukan menderita karena kekurangan. Dari penderitaan karena penyakit, Tuhan sudah membebaskan kita. Dari penderitaan karena pekerjaan setan, Tuhan sudah membebaskan kita. Kemudian Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil. Dan kalau kita menjalankannya dengan segenap hati, maka aniaya akan datang. Amin, saudara. Kalau guru dianiaya, Yesus dianiaya, murid juga menerima aniaya, saudara. Amin. Ini Kristen yang sejati. Amin, saudara. Masih berani mengikut Tuhan, berani menerima aniaya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, di negeri kita ini setelah aku mengikut Tuhan sangatlah amannya. Tidak ada aniaya sama sekali. Tetapi marilah kita memberitakan Injil. Firman Tuhan akan genap. Sepanjang kita memberitakan Injil yang benar, aniaya juga akan datang. Tetapi kita juga akan bersama-sama dengan Yesus dipermuliakan dalam hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam gereja pertama, mereka semua tersebar karena aniaya. Saya percaya gereja akhir zaman juga akan menerima aniaya. Oleh sebab itu siapkan diri saudara kuat dan teguh pada akhir zaman. Jatuh cinta pada Tuhan Yesus, mengasihi Yesus dengan segenap hati, mengikut Tuhan bukan karena saudara sembuh, mengikut Tuhan bukan karena saudara akan diberkati Tuhan, mengikut Tuhan bukan karena apa yang bisa diberikan Yesus kepada saudara,
Tetapi saudara mengikut Tuhan karena siapa Tuhan Yesus itu kepada saudara? Amin. Dia Tuhan yang turun ke bumi ini untuk menyelamatkan saudara, mengambil dosa saudara, dan dia dianiaya karena dosa saudara. Dan saudara jangan masuk neraka, saya beroleh hidup yang kekal. Untuk orang yang seperti itu, saudaraku, yang menyerahkan nyawanya bagi saya berani menyerahkan nyawa saya kepadanya. Demikian juga saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang dikatakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sampai berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpa yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Inilah dia padaku. Mereka yang tersebar itu, siapakah ini? Rasul-rasul kah? Bukan. Nabi-nabi kah? Bukan. Mereka tersebar kecuali rasul-rasul. Jadi anak-anak Tuhan tersebar meninggalkan Yerusalem. Tapi sambil tersebar, mereka tidak menyembunyikan bahwasanya mereka orang Kristen. Mereka tidak menyembunyikan identitas mereka. Maka sambil tersebar, mereka memberitakan Mesias. Mereka memberitakan Yesus. Mereka tidak tahu banyak tentang teologi, tapi mereka kenal Yesus. Lalu berita mereka adalah Tuhan Yesus, Mesias yang mereka beritakan. Beritakan Yesus, amin saudara. Lalu Tuhan meneguhkan pemberitaan mereka itu dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kesembuhan-kesembuhan. Yang memberitakan ini bukan pendeta-pendeta, jiwa-jiwa biasa. Bahkan seorang yang bernama Filipus, seorang diaken saja, yang kerjanya hanya mengurus meja, menyediakan makanan bagi janda-janda. Tetapi dia memberitakan Mesias. Lalu tanda-tanda daripada Tuhan menyertai. Sehingga banyak orang lumpuh berjalan, dia katakan. Orang timpang juga disembuhkan. Roh-roh jahat keluar dengan suara yang keras. Lalu sangatlah besar sukacita di dalam kota Samaria. Amin. Karena berita Injil diberitakan, sangatlah besar sukacita dalam satu keluarga selamat. Karena ada yang memberitakan Mesias kepada mereka. Amin. Dalam Kisah sampai 8 dikatakan, Kisah sampai 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima dunamis, menerima gerakan Roh Kudus, menerima pimpinan Roh Kudus, menerima urapan Roh Kudus. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Judea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi.